Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Setiawan, NIM 2018 31161, tempat tanggal lahir Bima 27 Mei tahun 2000. Pendidikan terakhir saat ini sebagai mahasiswa S1 Teknik Informatika, Institut Teknologi PLN Jakarta. Alamat domisili saya yaitu Jalan Pondok Randu, Dori Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Email saya setiawanaldi730@gmail.com. Tujuan pembuatan video saya yaitu sebagai nilai ujian akhir semester saya pada mata kuliah Perancangan Basis Data kelas E dengan dosen Bapak Hendra Jatnika Eskom Mkom. Nah, judul kasus yang akan saya bahas yaitu rental CD dan DVD. Kasus yang saya bahas ini merupakan kasus dari tugas sebelumnya yaitu tugas A LRS, yang mana pada tugas tersebut terdapat dua kasus, yaitu sewa majalah dan novel. Untuk nilai ujian akhir semester saya ini, saya akan membahas kasus rental CD dan DVD. Nah, penjelasan kasusnya, rental CD dan DVD sebagai salah satu penyedia hiburan yang mempunyai peranan sangat besar dalam upaya memberikan hiburan dalam bentuk film. Memasuki zaman teknologi informasi, ketepatan, kecepatan, dan kenyamanan dalam proses peminjaman dan pengembalian sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam penyewaan atau rental DVD, seorang member atau pelanggan dibutuhkan data diri seperti nama dan alamat untuk didata oleh seorang pemilik sebagai kebutuhan jaminan jaminan data diri penyewa. Dalam proses penyewaan barang, seorang member melakukan proses transaksi input data seperti tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, tanggal bayaran, dan lain sebagainya. Nah, masuk pada rancangan ERD. Di sini saya memiliki tiga entitas, yaitu member, pemilik, dan CD/DVD. Seorang member memiliki tiga atribut, yaitu nama, jenis kelamin, dan alamat. Pemilik atau petugas juga memiliki tiga atribut, yaitu nama, jenis kelamin, dan alamat. Dan CD dan DVD memiliki tiga atribut juga, yaitu kode film, judul film, dan jenis film. Seorang member akan melakukan transaksi penyewaan CD dan DVD kepada petugas atau pemilik dari rental tersebut. Ketika melakukan transaksi, seorang member akan mendapatkan nomor transaksi, jumlah pembayaran, tanggal pengembalian CD-nya, dan tanggal peminjamannya. Nah, selanjutnya yaitu tabel normalisasi. Pada tabel normalisasi ini, saya sudah membuat tiga tabel normalisasi. Untuk yang pertama, tabel normalisasi pertama. Untuk tahap melakukan normalisasi, diharapkan dilakukan normalisasi pertama atau yang disebut dengan 1NF. Dengan syarat tidak diperbolehkan adanya yang pertama, atribut yang bernilai banyak, dua, atribut komposit atau kombinasi dari keduanya. Nah, di sini saya sudah memiliki tabel prosedur rental DVD yang berisi nomor sewa, nama penyewa, alamat, jenis kelamin, kode film, jenis film, barang sewa, dan harga sewa. Selanjutnya masuk pada proses kedua, yaitu normalisasi kedua. Dalam proses normalisasi kedua merupakan pembagian dari normalisasi pertama. Pembagian dari tabel normalisasi pertama yang secara utuh menjadi dua bagian. Nah, bentuk normalisasi kedua atau 2NF terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk 1NF tadi. Dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki fungsional dependensi pada primary key. Masuk pada tabel normalisasi kedua, pada tahap ini memisahkan tabel normalisasi pertama menjadi dua tabel, yaitu saya beri nama tabel penyewa dan tabel barang. Pada tabel penyewa, ada 4 kolom yaitu nomor sewa, nama penyewa, alamat, dan jenis kelamin. Sedangkan tabel barang yaitu ada 4 kolom juga yaitu kode film, jenis film, barang sewa, dan harga sewa. Nah, masuk pada proses normalisasi ketiga. Pada normalisasi ketiga ini akan membagi lagi eh, pada tabel normalisasi kedua tadi.
saya membagi pada tabel barang ini menjadi dua bagian. Nah, pada proses normalisasi ketiga, yaitu ada tabel penyewa, tabel barang, dan tabel harga yang saya beri nama tersebut. Untuk tabel penyewa itu ada 4 kolom, yaitu nomor penyewa, nama penyewa, alamat, dan jenis kelaminnya. Sedangkan tabel barang yaitu ada 3 kolom, kode film, jenis film, dan barang sewanya. Sedangkan harga, sedangkan tabel harga ada 3 kolom juga, yaitu kode film, jenis film, dan harga sewa. Nah, di sini saya mengambil sampelnya saja, yaitu hanya satu drama Korea, drama Indonesia, dan drama Filipin. Karena besarnya harga sewa tergantung pada kode film dan jenis filmnya. Maka dari itu saya mengambil sampelnya salah satu saja. Salah satunya saja yaitu drama Korea, drama Indonesia, dan drama Filipin. Pada pada tabel harga ini memiliki kode film yaitu 00102 sebagai drama Korea dengan harga 27.000, 00304 drama Indonesia dengan harga 25.000, dan 00897 drama Filipin dengan harga 20.000. Nah, masuk pada penjelasan DDL, DML, DLC dan contoh implementasinya. DDL atau Data Division Language. Data Division Language merupakan sub bahasa SQL yang digunakan untuk membangun kerangka database, atau juga merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut-atribut database, tabel, atribut kolom, batasan-batasan terhadap suatu atribut, serta hubungan antara tabel. Yang termaksud kelompok DDL itu adalah yang pertama, create. Create merupakan perintah digunakan untuk membuat, termaksud diantaranya membuat database baru, tabel baru, view baru, dan kolom. Yang kedua, alter. Alter merupakan perintah digunakan untuk mengubah struktur tabel yang telah dibuat. Pekerjaannya mencakup mengganti nama tabel, menambah kolom, mengubah kolom, dan menghapus kolom, maupun memberikan atribut pada kolom. Yang ketiga, drop. Drop merupakan perintah digunakan untuk menghapus database atau tabel. Masuk pada penjelasan DML atau Data Manipulation Language. Merupakan perintah bahasa SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database yang telah terbuat. Perintah yang digunakan diantaranya yang pertama, insert. Insert merupakan perintah digunakan untuk menyisipkan atau memasukkan data baru ke dalam tabel. Penggunaannya setelah database dan tabel selesai dibuat. Yang kedua ada select. Select merupakan perintah digunakan untuk mengambil data atau menampilkan data dari satu layar from MySQL secara langsung maupun ditampilkan pada perintah aplikasi. Yang ketiga ada update. Update merupakan perintah digunakan untuk memperbarui data lama menjadi data terkini. Jika memiliki data yang salah atau kurang up to date dengan kondisi sekarang, maka dapat diubah isinya, isi datanya menggunakan perintah update. Selanjutnya yang terakhir yaitu delete. Delete merupakan perintah digunakan untuk menghapus data dari tabel. Biasanya data yang dihapus merupakan data yang sudah tidak diperlukan lagi. Pada saat menghapus data, perintah yang telah dijalankan tidak dapat digagalkan, sehingga data yang telah hilang tidak dapat dikembalikan lagi. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan DCL. Data Control Language merupakan sub bahasa SQL digunakan untuk melakukan pengontrolan data dan server database-nya. Perintah DCL diantaranya yang pertama grant. Grant merupakan perintah digunakan untuk memberi hak atau izin akses administrator atau pemilik utama server kepada server.
atau pengguna biasa. Hak akses tersebut berupa hak membuat atau create, mengambil atau select, menghapus atau delete, dan mengubah atau update. Dan hak khusus berkenaan dengan sistem database-nya. Yang selanjutnya ada revoke. Revoke merupakan perintah digunakan untuk kegunaannya terbalik dengan grant tadi, yaitu untuk menghilangkan atau mencabut hak akses yang telah diberikan pada user atau administrator. Nah, eh, aplikasi database-nya menggunakan SQL Server Management Studio 2008 Enterprise Server Pack 2. Isi tabel dalam database-nya yaitu ada satu nama pemilik atau petugas dengan atribut ID petugas, nama petugas, alamat petugas, status petugas, nomor telepon petugas. Untuk menyimpan data petugas, primary key-nya adalah ID petugas atau istilah lainnya adalah nomor identitas petugasnya. Selanjutnya yang kedua ada member atau pelanggan. Dalam member atau pelanggan memiliki atribut yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor telepon pelanggan. Untuk menyimpan data pelanggan, primary key-nya adalah ID pelanggan atau istilah lain adalah nomor identitas pelanggan atau pemilik yang sedang bekerja. Yang ketiga ada DVD. DVD memiliki atribut ID barang, nama barang, tarif sewa, stok barang, dan tahun keluarnya. Untuk menyimpan data atau record VCD. Dalam tabel ini, primary key-nya adalah ID barang atau istilah lainnya yaitu nomor identitas barang tersebut. Yang terakhir ada struk transaksi. Struk transaksi memiliki atribut yaitu nomor sewa, nama tanggal pinjam, tanggal kembali, tarif sewa, jumlah barang, total dibayar, dan kembalinya. Untuk menyimpan data atau record hasil transaksi dari tabel peminjaman disebut juga tabel aggregate. Nah, masuk pada tabel contoh tabel petugasnya, yaitu yang seperti saya jelaskan barusan, yaitu kolomnya ada ID petugas dengan tipe chart, nama petugas dengan tipe varchar, alamat petugas dengan tipe varchar, dan 4 status petugas dengan tipe chart, dan yang kelima ada nomor telepon petugas dengan numerik. Selanjutnya itu tabel member atau pelanggan. Dengan tabel member atau pelanggan memiliki kolom yaitu ID pelanggan, tipenya chart, eh, nama pelanggan yaitu varchar, alamat pelanggan yaitu varchar, dan nomor telepon pelanggan yaitu numerik. Tabel barang. Tabel barang yaitu kolomnya ada ID barang dengan tipe varchar, nama barang yaitu tipenya varchar, tarif sewa yaitu NT, stok barang yaitu NT, dan tahun keluarnya yaitu date time tipenya. Selanjutnya tabel struk atau transaksi. Pada tabel struk memiliki kolomnya yaitu berisi nomor sewa, tipenya varchar, tipenya chart. Yang kedua nama barang yaitu tipenya chart, tanggal pinjamnya yaitu date time, tanggal kembalinya yaitu date time, tarif sewa tipenya INT, jumlah barang yaitu tipenya INT, totalnya tipenya INT, dibayar yaitu tipenya INT, dan 9 kembalinya tipenya INT. Maksudnya kembali di sini yaitu merupakan kembalian pembayaran dari penyewa tadi. Nah, ini merupakan uh, alur tabel yang saya jelaskan barusan. Di sini petugas memiliki primary key yaitu ID petugas. Pada struk primary key-nya ada nomor sewa, ID petugas, ID pelanggan. Sedangkan barang primary key-nya yaitu ID barang, dan pelanggan memiliki primary key-nya yaitu ID pelanggan. Dalam prosesnya seorang petugas akan melakukan transaksi struk penyewaan. Pada transaksi struk itu mencakup barang yang disewa,
eh, akan diberikan kepada seorang pelanggan, struk penyewaannya atau struk transaksinya. Nah, untuk sintaknya, sintak pembuatan database rental CD dan DVD-nya, use rental DVD-nya. Create tabel petugasnya itu ID barang dengan chart 5, nama petugas dengan varchar 25, alamat petugas dengan varchar 50, status petugas dengan varchar 5, nomor telepon petugas dengan numerik 12,0. Untuk primary key-nya yaitu ID petugas. Untuk create tabel barang, yang pertama ada ID barang, chartnya 5, nama barang varchar 50, tarif sewa yaitu NT, stok barang yaitu NT, tahun keluar yaitu date time. Untuk primary key-nya yaitu ID barang. Create tabel pelanggan. Pada create tabel pelanggan, ID pelanggannya chart 5, nama barang yaitu varchar 25, alamat pelanggan yaitu varchar 50, nomor telepon pelanggan numerik 12,0, primary key-nya yaitu ID pelanggan. Nah, untuk sintak dalam pembuatan create tabel stroke, yaitu yang pertama ada nomor sewa chart 5, nomor nama barang yaitu chart 50, tanggal pinjam yaitu date time, tanggal kembalinya yaitu tanggal kembali date time, tarif sewa INT, jumlah barang INT, total INT, dibayar INT, kembali INT, ID petugas chart 5, ID pelanggan chart 5, ID barang chart 5, dengan primary key, nomor sewa, ID petugas, dan ID pelanggan. Constraint FK ID petugas. Foreign key-nya yaitu ID petugas, reference-nya petugas atau ID petugas. Constraint FK ID pelanggan, yaitu foreign key-nya yaitu ID pelanggan, reference-nya pelanggan atau ID pelanggan. Constraint FK ID barang, foreign key-nya yaitu ID barang, reference-nya barang yaitu ID barang. Untuk sintak operasi-operasi DDL itu meliputi yang pertama membuat tabel petugas dengan stroke seperti tabel tadi, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, yang kedua menambahkan atribut baru ke tabel petugas. Atribut yang ditambah adalah username chart-nya 25 dan password chart-nya 50. Selanjutnya yang ketiga ada menghapus atribut telepon dalam tabel petugas. Untuk sintaknya itu alter tabel petugas, drop nomor telepon. Yang keempat, membuat indeks baru dari tabel petugas dengan nama indeksnya adalah keong dengan kunci indeksnya yaitu nama plus alamatnya. Ini merupakan contohnya yaitu create index keong on petugas nama alamatnya. Yang kelima, menghapus indeks keong dari tabel petugas, yaitu drop indeks petugas titik keong. Yang keenam, menghapus tabel petugas dengan cara drop tabel petugasnya. Nah, sintak operasi-operasi DML-nya meliputi yang pertama, menambah satu record baru ke tabel petugas dengan nilai setiap atributnya adalah contohnya ID petugasnya itu dengan kode A003, nama petugasnya Paijo, alamat petugasnya Jalan Dukuh, Kupang, status admin dengan nomor telepon seperti pada gambar tersebut. Yang kedua, menambahkan record-record dari tabel peminjaman ke tabel denda. Untuk semua record dari tabel peminjaman yang memiliki tanggal dikembalinya sampai dengan tanggal pengembaliannya. Yang ketiga ada modifikasi isi record dalam tabel petugas itu yaitu untuk nomor telepon menjadi seperti pada gambar tersebut, misalnya
nomor teleponnya 0857 7123 4567. Nah, selanjutnya yang terakhir pada modifikasi isi tanggal pengembaliannya dengan tanggal peminjaman plus 5 untuk semua record yang memiliki tanggal pengembalian kosong. Demikian presentasi yang saya berikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.